Kisah tentang Raja Bayangan masih menyisakan misteri. Saat dunia runtuh, sang putra bayangan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan petualangan barunya kini dimulai. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sung Suho berhasil membuat Amut sang Descendant Monarch of Iron Body menjadi rekannya. Setelah itu, Apostoli membuat kekacauan dengan menyabotase guild aliansi dan mengendalikan monster rank B. Ia hendak membuat Dungeon Brick. Apostoli Itarim saat itu berada di bandara dekat Gate Incheon. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi kericuhan. Di sana para monster keluar dari dalam gate. Orang-orang panik berlarian. Hubungi asosiasi hunter, ada Dungeon Brick. Dalam hatinya Apostoli bilang, jika ada monster dengan magic power tinggi yang mengamuk, hunter rank tinggi pasti akan muncul. Jika memungkinkan, aku mau menilai kemampuan hunter rank S. Dua orang hunter yang kebetulan ada di lokasi mulai bergerak. Kenapa terjadi Dungeon Brick di sini? Bukankah ada guild yang ditempatkan di gate terdekat? Apostoli melihat mereka menggunakan Stardust. Sejenak ia berpikir, Stardust, stimulan yang dibuat dengan melarutkan Mistborn menjadi sebuah zat. Sebuah fight yang terkumpul di dalam tubuh biasanya tidak memiliki pengaruh. Tapi dengan kemampuan TL untuk amplify, itu bisa diperbesar. Sang Apostoli kemudian mengendalikan dua hunter tersebut. Kalian menghalangiku, pergi sekarang. Baiklah Apostoli. Para goblin mulai menyerang orang-orang. Seseorang meminta diselamatkan di depan Apostoli. Ia kembali berpikir, makhluk ciptaan ada untuk sang pencipta, maka memenuhi kehendaknya dipercaya sebagai satu-satunya alasan keberadaan kita. Tapi kenapa manusia memiliki hasrat? Hasrat hanya dimiliki oleh sang pencipta. Apa para manusia yang rapuh ini jauh lebih maju dibandingkan kami? Seseorang melewati Suho yang sudah tiba di bandara. Suho berkata, Dungeon Brick, kekacauan apa yang terjadi begitu aku tiba di Korea? Satu monster siap menyerang seseorang, tolong aku. Dengan cepat Suho memberi tendangan dengan lutut. Suho bilang, aku akan menahan para monster, silahkan lari selamatkan dirimu. Dengan daggernya Suho mengalahkan banyak monster. Apostoli melihat Suho dari jauh. Apa mungkin dia orangnya? Apa dia penyabotase yang dibicarakan oleh Lee Min Sung? Pria bertopeng hitam itu tidak mengkonsumsi Stardust. Kekuatan sihirnya seperti Lee Min Sung atau sedikit lebih tinggi. Para monster terus menyerang warga sipil. Suho dengan pergerakan cepatnya menghabisi para goblin. Dalam hatinya Suho bilang, tidak mungkin asosiasi hunter akan membiarkan Dungeon Brick terjadi di lokasi yang akan menimbulkan banyak korban. Apa yang terjadi sebenarnya? Pertama-tama aku harus mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Suho mendekati mayat goblin seraya berkata, bangkitlah. Suho mengekstrak 3 bayangan goblin. Suho bilang, aku ingin kalian membantu mereka yang tidak bisa melarikan diri. Apostoli yang melihat Suho menggunakan Shadow Extraction langsung tersentak. Otoritas yang menggunakan kegelapan. Jika manusia itu ada hubungannya dengan Darkness, masuk akal kenapa dia menyerang guild Hyena dan pabrik Stardust untuk mengganggu rencana kami. Suho menatap sang Apostoli. Apostoli dalam hatinya bilang, aku perlu menyembunyikan hawa kehadiranku untuk sekarang. Kami tidak boleh membiarkannya mengetahui eksistensi kami di dunia ini. Satu mobil tiba-tiba melayang dan membuat sebuah ledakan. Suho kemudian melindungi sang Apostoli. Kenapa truknya bisa melayang entah dari mana? Apa kau tidak apa-apa, nak? Kemudian bos monster muncul. Terlihat matanya dikendalikan Itarim. Suho heran, apa itu bos dari para monster? Beru bilang, Mona kecil, aku merasakan energi Itarim dari monster itu. Tunggu, apa hanya pesanku saja? Bos monster itu mulai menyerang. Suho mengepalkan tangannya. Mereka siap beradu pukulan.
Aku akan menggunakan semua status yang kudapatkan dari pencapaian levelku ke dalam strength. Strength naik jadi 77. Keduanya beradu pukulan. Apostli dalam hatinya heran, apa dia menyelamatkanku? Sepertinya dia berpikir aku adalah anak manusia biasa. Walaupun dia menggunakan otoritas kegelapan, dia sangat lemah jika dibandingkan dengan darkness. Akan tetapi potensinya tak bisa ditentukan sekarang. Sebelum dia tumbuh, aku akan menyingkirkannya. Tapi kemudian, pergerakan Apostli terhenti melihat seseorang yang datang. Sepertinya aku terlambat. Ayo akhiri dengan cepat. Hunter itu mengeluarkan bola api yang menyelimuti para monster. Dari mana api ini? Ternyata itu adalah Choi Jong-in. Dengan satu gerakannya, bola api yang tersebar meledak dan membakar habis para monster tak tersisa. Suho heran, sulit dipercaya monster sebanyak ini dibunuh dalam sekali serang. Hunter menggunakan api. Apa mungkin dia Hunter Choi Jong-in, seseorang dari guild Hunter rank S? Jong-in melihat bos monster di hadapannya. Ia bilang pada Suho, siapa sangka kau bisa menahannya? Kau cukup tangguh juga. Kalau begitu menyingkir dari sana. Jong-in mengumpulkan api di tangan, membuka tangan dan membuat sebuah busur panah api. Panah api melesat masuk ke dalam mulut monster sampai menembus tubuhnya. Hingga bos monster itu terbakar tak tersisa. Jong-in berkata, dengan ini situasinya sudah selesai. Dungeon Break berhasil diatasi. Orang-orang menyapanya seperti yang diharapkan dari Master Guild Choi Jong-in. Jong-in lalu heran, aku pikir tadi melihat anak kecil di sekitar sini. Ia juga menemukan jaket Suho. Juga ada Hunter yang bertarung. Kenapa dia pergi begitu saja tanpa menerima imbalannya? Suho segera bersembunyi. Cerita berlanjut sore harinya di kediaman Apostli. Pecahan lain kini sudah tiba di bumi. Apostli bilang, kau sudah datang pecahan ketiga. Benar, lama tak bertemu pecahan kedua. Sebelum aku menyerahkan tubuh ini, aku akan memberimu beberapa informasi. Di antara makhluk hidup di dunia ini, ada makhluk yang memiliki kekuatan sihir yang dijuluki sebagai Hunter. Di antara para Hunter ada yang dikenal dengan peringkat S. Mereka memiliki kekuatan sihir dalam jumlah yang sangat besar, dan kita perlu waspada terhadap mereka. Ada juga sebuah variabel yang perlu kita pikirkan. Pecahan ketiga menjawab, aku akan melihat dari ingatanmu setelah aku mendapatkan tubuhmu. Kamu telah menyelesaikan tugasmu. Pecahan kedua sejenak terdiam. Ada apa pecahan kedua? Apa ada masalah? Pecahan kedua menjawab, tidak ada. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Dalam hatinya pecahan kedua bilang, apa aku merasa sedih karena aku akan menghilang dari dunia ini setelah ego baru mengambil alih. Apa boleh buat? Memenuhi keinginan dewa adalah prioritas tertinggi di dunia ini. Semua ini adalah untuk Sang Pencipta. Pecahan ketiga lalu masuk ke dalam tubuh pecahan kedua. Hingga pada akhirnya, kini tubuh Sang Apostli menjadi dewasa. Ia berkata, variabel yang disebutkan pecahan kedua, aku tak menyangka akan ada makhluk yang mampu menggunakan otoritas yang sama dengan darkness. Pecahan kedua, keputusan terakhirmu itu salah, akan sia-sia jika kita menyingkirkannya. Karena jika kita mengubah dia menjadi seorang pengikut, kita bahkan bisa mengontrol yang sudah mati. Keesokan harinya Suho di rumahnya sedang santai. Beru bertanya, Anda kelihatan capek Mona kecil. Suho menjawab, tentu saja, aku baru saja diceramahi oleh paman iparku. Jinho teriak, melindungi bumi adalah tujuan yang mulia, tapi tetap utamakan keselamatanmu. Kalau kau sampai terluka, aku tidak akan bisa menghadapi orang tuamu. Suho bilang, apa ayah dan ibu juga mengkhawatirkanku. Baiklah, mari kita pergi ke Shadow Dungeon sekarang. Aku belum menyelesaikan daily quest hari ini. Aku tidak bisa kelewatan hadiahnya meski hanya 1 hari. Dalam hatinya Beru bilang, Anda terlihat maniak naik level Mona kecil.
Saat tiba di Shadow Dungeon, Suho heran melihat notifikasi dari sistem. Semua penduduk dunia lain yang menetap di Shadow Dungeon telah dibunuh. Daily quest akan dihentikan. Apa yang terjadi di sini? Ezreal menjawab, Amut memburu semua goblin di Shadow Dungeon semalaman. Amut bilang, aku hanya membersihkan semua bau hantaranak di dekat rumah Mona kecil. Sesuai janjiku, aku tidak membunuh manusia satu orang pun. Suho kecewa dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Jadi semua goblin sudah terbantai. Tanpa daily quest laju, perkembanganku akan sedikit sulit. Amut bilang, kalau kau mau bertambah kuat, aku bisa mengajarimu. Dulu aku tidaklah sekuat diriku yang sekarang. Aku tahu cara latihan yang benar. Aku akan menjadikanmu seorang petarung yang kuat. Pemberitahuan quest, persiapan untuk menjadi kuat telah tiba. Apa Anda ingin menerimanya? Suho bingung, daily quest-nya telah kembali. Aku tidak mungkin bisa menolaknya. Mari kita lihat tugasnya. Daily quest, 100 push up, 100 sit up, 100 squat dan berlari 10 kilo. Amut berkata, itu saja tidak cukup. Kau perlu melakukan semuanya sembari mengangkatku. Pemberitahuan quest persiapan menjadi kuat harus mengangkat Amut saat mengerjakan semua tugas. Suho langsung kaget. Yang benar saja. Amut bilang lagi, jujur saja ukuran tubuhku sekarang mungkin akan berat bagimu, tapi berkat kerusakan dan regenerasi berulang yang disebabkan oleh taranak, aku mempunyai kemampuan untuk mengubah ukuran tubuhku. Amut kini setara dengan manusia. Kalau begitu mari kita mulai latihannya. Suho bersiap untuk melakukan push up. Baiklah, mohon bantuannya Amut. Notif sistem muncul, pemberitahuan, perbedaan kekuatan antara player dengan Iron Body Descendant terlalu besar, bond skill tidak bisa terbuka. Naikkan level Anda untuk membukanya, level yang diperlukan 80. Baru saja Amut naik di punggung Suho, Suho langsung jatuh. Amut bilang, ukuran tubuhku mengecil, tapi berat badanku tidak berkurang. Suho sekuat tenaga mengangkatnya. 100 push up dalam kondisi semacam ini, rasanya lenganku mau patah. Sementara itu di sisi lain, di Dungeon Field tipe daerah Paju, di sana terdapat pabrik Mistburn. Minsung terlihat di sana. Ia bilang pada seseorang, berapa lama lagi aku harus melakukan ini? Minsung bicara dengan seorang demon bernama Murmo. Demon Murmo menjawab, sebentar lagi. Berbicara dengan seorang manusia, anggap ini sebuah kehormatan untuk berbagi dalam tugas. Sang apostli, dia menyelamatkan kita berdua dari kehidupan kita yang menyedihkan. Minsung menjawab, menyedihkan katamu. Ia memotong tentakel Demon Murmo. Beraninya kau menilai kehidupanku? Apa kau mau mati? Di mana anak itu sekarang? Sebentar lagi Lim Taegyu akan kembali ke Korea. Beritahu mereka sudah saatnya untuk memenuhi janji mereka. Murmu kemudian mengeluarkan kristal kuning. Manusia, kau juga menerima salah satu ini bukan? Kenapa kau tidak menggunakannya? Sang apostli adalah penyelamat yang muncul di hadapanku setelah Demon Realm dihancurkan oleh Shadow Monarch dan aku diusir menuju Dimensional Gap. Berkatnya memodifikasi Mad Blood Potion, aku bisa menyebarkan ini ke seluruh Demon Realm dan aku bisa menghabisi keluarga Radiru si pengkhianat. Jika kau memakai ini, kau juga bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kau mungkin bisa mengalahkan Lim Taegyu. Minsung menjawab, jangan bersikap seakan-akan kau tahu mengenai rank S. Hentikan omong kosong fanatikmu. Siapa juga yang akan menggunakan hal semacam itu? Minsung kemudian keluar dari dalam gate. Dalam hatinya ia bilang, aku hanya perlu bertahan sampai anak itu menghabisi Lim Taegyu. Setelah itu aku akan melaporkan mereka ke asosiasi Hunter dan mereka akan mengurus sisanya. Kembalikan semuanya seperti semula menuju kejayaan cemerlang di masa lalu. Minsung lalu pergi. Diam-diam seseorang membuntuti. Presiden asosiasi, Lee Minsung meninggalkan Dungeon di Paju. Saya rasa itu tempat diproduksinya Stardust. Wo Jinchul bilang, baiklah, tolong Hunter baik Miho, ikuti dia terus.
Choi Jong-in yang sedang berada di kantor asosiasi mendengarkan percakapan itu. Ia bilang, sepertinya kita semakin dekat dengan menangkap jejak Lee Min-sung. Saat insiden Dungeon Break di bandara, semua orang staf yang mengurus gate terdekat bersaksi bahwa mereka semua kehilangan ingatan mereka secara sekaligus. Mereka semua mengkonsumsi Stardust. Kita juga mengawasi tindakan aneh dari para hunter di berbagai lokasi. Mereka semua memiliki satu hal yang sama, yaitu mengkonsumsi Stardust. Jin Chul menjawab, dengan bukti ini asosiasi hunter akan merencanakan untuk melarang Stardust secara langsung. Jong-in bertanya, lalu bagaimana rencanamu tentang Lee Min-sung? Jin Chul menjawab, kita harus menangkapnya bersama dengan pihak di belakangnya. Baiklah, kalau begitu hunter kami juga akan bekerja sama. Jin Chul dalam hatinya bilang, kalau dipikir-pikir, aku menerima kabar kalau Suho pulang dengan selamat. Jika dia bisa berkembang seperti Sung Jin-woo di garis waktu ini, maka akan kupastikan kalau Suho menerima dukungan yang sesuai seperti hunter Sung Jin-woo. Cerita berlanjut di dalam Shadow Dungeon 99, 100. Suho berhasil melakukan push up, tubuhnya langsung lemas tak bertenaga. Esil khawatir, lengan Mona kecil. Beru kesal pada Amut, dasar reptil gila. Apa yang kau lakukan kepada Mona kecil kami yang rapuh? Latihannya sudah selesai. Suho dengan tenaga yang tersisa membuka window dan membeli potion. Setelah meminum itu kondisinya pulih. Suho bilang, pas sekali sebelum melawan Lee Min-sung. Ayo terus lanjutkan. Terlihat otot Suho mulai semakin kekar. Suho melakukan latihan kedua, sit up. Kali ini Suho melakukan bonding dengan Gray. Esil dan Beru masih khawatir, banyak potion yang diminum. Sit up selesai lalu Scott jump. Lebih banyak lagi potion yang diminum. Terakhir berlari 10 kilo. Amut dalam hatinya bilang, meski aku harus menggunakan skill untuk bertahan hidup, ternyata kau bisa menahan latihan ini. Mona kecil tidak pernah menyerah dan selalu mencari jalan agar bisa melakukannya. Suatu hari, dia mungkin bisa melampaui Taranak, bahkan Monarch yang lainnya. Latihan di hari itu pada akhirnya selesai. Grace rasa mau mati, begitu juga dengan Suho. Hadiah penyelesaian quest telah tiba. Suho bilang, latihannya sangat berat, tapi berkat ini skill toughness naik dan strength juga naik 1 poin. Aku tidak tahu soal efisiensinya, tapi begitu daily quest ini bisa kukuasai, aku pasti akan semakin kuat. Aku mengandalkanmu lagi besok, Amut. Setelah kembali ke rumahnya, Suho tidur dengan pulas. Beru menyelimutinya. Mona kecil, Anda sampai tepar begini. Karena saya punya waktu luang, saya akan menonton TV dulu. Terdengar berita, setelah insiden Dungeonville di bandara, Asosiasi Hunter mengumumkan regulasi baru terkait Dungeonville tipe. Bahkan kepemilikan Dungeonville tipe yang dipunyai guild swasta akan diselesaikan, khususnya guild Reaper yang memiliki banyak Dungeonville tipe serta guild swasta lainnya. Keesokan harinya di kantor Reaper Guild, Min-sung didatangi orang-orang asosiasi. Orang asosiasi bilang, Lee Min-sung, Guild Reaper memiliki banyak Dungeonville tipe terlalu banyak. Manajer asosiasi akan meminta itu. Dan yang pertama, manajer asosiasi Hunter memerintahkan penaklukan Dungeon Rank B di Paju. Selain itu, Hunter Lee Min-sung sudah setengah tahun tidak terlibat trade. Lisensimu bisa tetap aktif jika kau mengikuti penaklukan di Dungeon Paju. Lee Min-sung sejenak berpikir, ini jelas strategi Direktur Wo Jin-chul. Dari semua tempat, Paju adalah lokasi pabrik terbesar kita. Meski aku harus melawan asosiasi, aku harus menolak proposal ini. Seseorang lalu datang dan bilang, aku akan menuruti permintaan asosiasi. Terima kasih Ketua Hunter Lim Taegyu. Taegyu bilang, ini adalah permintaan asosiasi, jadi tentu saja aku akan menurutinya. Min-sung yang melihatnya langsung kaget. Dalam hatinya ia bilang, apa dia kembali dari tugas luar negerinya secepat ini hanya untuk meledekku? Petugas asosiasi bilang, kalau begitu asosiasi Hunter akan mengirimkan Hunter untuk menaklukkan Pajuville. Jadi tolong bentuk party dengan mereka.
Setelah petugas asosiasi pergi, Min Sung bilang pada Taegyu, "Apa kau tahu seberapa berharganya Dangenville bagi kita?" Taegyu menjawab, "Kau pikir tujuan asosiasi sebatas membasmi Dangenville tipe? Mereka pasti mulai mengendus operasi-operasi ilegal yang dilakukan di dalam dungeon semacam itu. Bukankah aku menyuruhmu untuk tidak meremehkan asosiasi? Sepertinya kau tidak puas hanya dengan mengabaikan peringatanku. Saat aku pergi, kau menggunakan anggota guild semena-mena. Mau sampai kapan kau memperlakukanku sebagai supirmu, Lee Min Sung?" Min Sung yang merasakan auranya langsung ketakutan. Di sela pembicaraan, Taegyu menerima kabar dan pergi. Ia bilang, "Ada hunter rank S baru yang baru saja awaken di Korea. Aku akan mengunjungi asosiasi. Mungkin ini belum terlambat. Jadi mari kita lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini bersama." Min Sung di sana marah besar. Rank S lainnya, mereka pikir mereka itu orang hebat. Kapan anak alien itu akan tumbuh? Kapan pecahannya akan datang dan membunuh Lim Taegyu? Handphonenya kemudian juga berdering. Ia juga melihat kabar rank S baru. Min Sung kemudian ekspresinya berubah. Mata menjengkelkan itu. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang menarik. Rank S yang baru ternyata adalah sang apostli yang kini menyamar sebagai hunter. Di kantor asosiasi, semua orang antusias dengan keberadaan hunter rank S baru. Apa itu orangnya? Kalau tidak salah namanya adalah Park Do-jin. Choi Jong-in lalu mendekatinya. "Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau terlihat familiar. Apa kau berminat bergabung dengan guildku?" Do-jin menjawab, "Ini adalah pertemuan pertama kita. Kau cukup terkenal. Terima kasih atas penawarannya, tapi aku sudah memikirkan guild lain. Aku ingin bergabung dengan Guild Reaper." Lim Taegyu yang baru saja tiba sontak heran, "Bergabung denganku?" Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.